Tes, tes, tes. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali Bu. Tuhan sehat. Selamat pagi Bu. Terima Ya, Bu. kasih sudah hadir. Ya. Nambah ilmu baru. Sambil nunggu ya, Pak. Siap. Pagi Bu Resti. Pagi, kedengeran nggak suara saya? Ada, Bu. Ada. Ada. Akhirnya. Tadi Asep lagi. Oke, kita sambil nunggu dulu yang lainnya ya. Udah ada beberapa orang yang udah join. Ini ada dari De Ali, Pak Agus, selamat datang di online kursus. Suaranya ya? Bentar. Jelas? Bu Resi nggak ada suaranya. Bentar. Tanpa mic ada nggak? Ada. Ada. Berarti iya nggak support. Saya nggak pakai mikrofon ya. Baik, Bu. Pak Sidik, Wilujeng, gabung. Oke, udah datang ya. Pak Sulhan, pada Herang juga udah ada. Dari SMK Pada Kembang. Pak Sidik pada Kembang. Oke. Lili. Udah join juga ya. Oke, kita akan mulai jam 10.05. Sambil nunggu, kegiatan ini rutin per minggu, selalu ada kegiatan, baik itu webinar, online kursus, sama EdTalk ya, di mana setiap harinya selalu memberikan edukasi kepada rekan-rekan yang membutuhkan informasi. Dan temanya juga berbeda-beda. Untuk yang sekarang itu temanya adalah sangat bagus sekali ya untuk persiapan untuk melamar pekerjaan. Apa aja sih yang harus disiapkan menghadapi interview, kemudian apa aja yang harus digunakan, bajunya bagaimana, body language-nya. Nah, ini nanti kita akan bersama pakarnya. Pakarnya itu adalah Bu Resi. Saya akan membacakan dulu CV-nya ya. Jadi Bu Resi ini adalah eksekutif sekretarisnya di One Corporation juga, kemudian bagian humas dan kerjasama di STBSI, kemudian aktif juga di Perwira, dan banyak lagi organisasi yang diikutin. Kemudian Bu Resi juga sebagai trainer untuk personality development. Jadi ini untuk anak-anak SMK yang baru lulus, meskipun lulusnya corona ya, tapi tetap harus persiapan untuk menghadapi interview. Oke. Pak, ini yang baru hadir Pak Sidik Permana ya dari SMK Pada Kembang. Selamat datang Pak Sidik. Gimana udah di-share nih sama anak-anak SMK-nya informasi ini?
Oke, baru. Oke, tukar. Oke, jam 10.06 ya, berarti sudah mau kita mulai. Bu Desi, gimana? Sudah siap? Iya, sudah siap. Siap ya, Bu. Coba ini Bu, share screen-nya, Bu. Share screen. Suaranya nggak ada, Bu. Share screen. Bukan host. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya cek, ada nggak? Suara Kecil, saya kecil, suaranya kecil. kecil banget. Nggak bisa, Bu, ini. Kayaknya dari Rudi nggak hostnya. Ini saya mau share screen, host disable participant screen sharing katanya. Oke, ini udah di ACC, Bu. Udah. Dicoba lagi, Belum Bu. bisa host partisipan. Belum? Masih? Belum bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. Selamat bertemu kembali. Bertemu dengan saya, Resi, di acara sesi 1 ya. Sesi 1 untuk personality development. Di seminar online ini, di course online ini, saya akan membawakan 3 tema. Tema yang pertama yaitu untuk persiapan grooming ya. Dari grooming dulu, kita akan persiapan untuk membahas bagaimana sih penampilan yang baik agar enak dan diterima oleh HRD. Di pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas untuk pembuatan CV yang baik dan dibaca oleh HRD ya, dibaca oleh HRD. Karena tidak semua CV yang masuk itu bisa dibaca dan bisa menarik minat HRD untuk bacanya. Jadi pasti ada triknya, apa sih yang harus ditampilkan di CV dan harus berapa lembar sih nanti untuk yang saat ini kita akan bahas dulu tentang grooming. Sebentar ya. Saya share screen-nya, sudah bisa sekarang. Oke. Gimana? Sudah bisa ya, tampil ya? Oke, Bu, sudah tampil, Bu, ada. Ya. Baik. Nah, ini yang pertama. Suaranya masih kecil, Bu, terdengarnya, Bu. Kecil banget ya? Iya, Bu. Saya harus teriak-teriak, nggak apa-apa lah, agak berteriak. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang tips grooming untuk sukses interview ya. Interview kerja merupakan first impression antara HRD atau personalia dengan Anda sebagai pelamar kerja tentunya. Dan berikanlah penampilan terbaiknya agar HRD fall in love at first impression to you. Biasanya kalau berbicara tentang love, langsung, wah, ya oke. Jadi biar HRD ini bisa memberikan cinta pertama, maksudnya dari pandangan pertama ya, ketika interview, ketika si pelamar masuk ke ruangan kerja, HRD-nya langsung, wah ini kayaknya mesti saya interview. Nah, agar
bisa menarik minat HRD, tentunya ada tips-tips yang harus kita siapkan agar kita bisa sukses menjalani interviewnya. Baik, yang pertama kita bahas dulu apa itu grooming. Dari tadi mungkin judulnya grooming. Grooming itu apa sih? Jadi grooming ini istilah ya. Grooming ini istilah untuk penampilan. Jadi asal katanya dari groom, itu artinya merawat atau mengurus rapi dan terpelihara. Kalau secara harfiah, grooming artinya penampilan diri. Dan ada istilah well-groomed. Nah, well-groomed ini adalah istilah yang digunakan landihan atau ya, landihan untuk seseorang yang suka berpenampilan resmi, sopan, luwes, serasi, dan menarik. Itu istilahnya dinamakan well-groomed. Itu untuk sedikit apa sih grooming ini ya. Dan selanjutnya langsung saja kita bahas ke agenda ke slide berikutnya. Kita bahas untuk well-groomed-nya laki-laki ya atau pria. Nah, pria untuk ketika menghadapi wawancara kerja utamanya gunakanlah celana kain yang berwarna gelap dengan kemeja tangan panjang dan warnanya lebih terang dari celana ya. Kalau seandainya pengen terlihat lebih menarik, gunakan tidak hanya dengan warna hitam putih saja. Boleh mix and match warna dengan warna terang dan gelap. Misalnya celananya coklat, atasannya krem. Kalau dasi itu aksesoris ya, boleh digunakan, boleh tidak, gimana jabatan yang akan kita hadapi untuk interview nanti. Kalau seandainya setelah menggunakan baju dengan mix and match warna yang sepadan, ini ada aksesoris wajib. Aksesoris wajib untuk pria ya. Kalau dasi sih nggak terlalu wajib, itu ditentukan bagaimana posisi yang akan kita lamar. Tapi kalau seandainya harus menggunakan dasi, gunakanlah warna senada dengan warna bajunya. Terus atau celana. Berikutnya yang wajib itu sabuk ya. Wajib menggunakan sabuk. Apalagi your internet connection. Apalagi kalau seandainya melamar kerja udah pakai baju bagus, sudah pakai celana rapi, ternyata sabuknya tinggal. Nah, sampai sabuknya tertinggal, tidak dipakai. Kan sabuknya warna hitam untuk formal. Dan sepatunya bersih, tidak kotor atau berdebu. Terus yang sering terlupakan ya. Oke. Baik, dilanjut. Yang sering terlupakan yaitu yang nggak pernah dilihat ya, yang nggak pernah diutamakan, yaitu tentang penggunaan kaos kaki. Nah, biasanya pakai kaos kaki asal ada ya, warnanya putih atau warnanya tidak sesuai dengan celana yang digunakan. Nah, jadi untuk kaos kaki, upayakan gunakan kaos kaki dengan warna yang senada dengan celana yang digunakan. Itu untuk well-groomed-nya ya. Untuk well-groomed-nya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita pakai celana hitam, kaos kakinya pun hitam. Biasanya kalau kaos kaki formal untuk laki-laki, ada juga kaos kaki yang bercorak. Itu tidak masalah kalau coraknya corak yang simple dan
elegan ya, bukan corak berwarna-warna terang, apalagi menggunakan ada karakternya, karakter kartun misalnya. Nah, itu untuk well-groomed-nya formal tidak diperkenankan. Jadi diusahakan warnanya sesuai dengan warna celana yang dikenakan. Warna dan yang berikutnya jam tangan. Tapi jam tangan sih itu tidak terlalu wajib ya, gimana suka atau tidaknya penggunaan jam tangannya. Sebentar ya, ada yang masuk dulu. Nih sama admin dibantu join. Oh, di admin aja ya. Baik, terima kasih untuk yang baru join. Selamat bergabung dan selamat mengikuti. Oh, selamat datang Bu Ratna. Iya. Ya, alhamdulillah ada banyak yang masuk ya Bu. Mangga Bu dilanjut Bu. Ya. Oke, jadi lanjut saja ya. Kita lanjut. Dan 2 bola wafernya. Krim susu dan coklat yang digemari anak-anak. Ada kejutan lain. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya itu untuk yang well groupnya laki-laki ya, well groupnya pria. Saya ulangi sedikit, menggunakan celana kain berwarna gelap, tangan panjang dan aksesoris wajibnya tadi sabuk, sepatu warna netral, ada kaos kaki usahakan dipakai dengan warna celana yang warna. Itu untuk busana prianya. Kalau open pertanyaannya nanti kali ya Bu Siti ya? Ya betul Bu, nanti sama saya ditampung dulu Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita bahas busana wanita. Baik, untuk busana wanita, wah banyak sekali yang harus dibahas tentunya ya, karena kalau busana wanita dari ujung betul, iya betul dari ujung kaki sampai perfeksionis dan beda dengan laki-laki yang hanya satu style saja ketika mau melamar kerja, banyak macam sekali. Itu sesuai dengan selera dan sesuai dengan karakter pembawaan, mau seperti apa yang dikenakan itu bebas, tapi tidak boleh keluar dari aturan well-groomed-nya untuk melamar kerja tentunya ya. Kayaknya ada adik-adik SMK nih yang masuk, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya mau mengikuti seminar di pagi hari ini. Baik, untuk busana wanita, oke, pertama kita pilih pakaian yang sesuai dengan keperluannya ya. Ini pekerjaan yang dilamarnya apa. Mengkondisikan, jangan sampai salah kostum, saltum ya. Wah, memalukan sekali. Nanti kehilangan percaya diri kalau seandainya salah kostum, yang dilamar posisi apa, kita berpakaiannya bagaimana. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan posisi yang akan dilamar pada saat kita akan menjalani interview. Harus peka ya. Baik. Terus serasi, bersih, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu longgar. Ya. Ada yang senang berpakaian longgar, tidak masalah selama longgarnya masih proporsional dengan kondisi badannya. Dan yang terlalu sempit atau yang senang pakaian stretch itu harap diperhatikan ketika melamar kerja, tidak diperkenankan menggunakan pakaian stretch atau terlalu sempit. Nah, dari atas sampai bawah usahakan tidak lebih dari 3 warna ya. Misalnya pakai celana hitam, pakai bajunya warna lain, misalnya kuning atau putih. Nah, kerudung masih bisa menggunakan mix and match warna. Biasanya kalau perempuan kan baju kuning, kerudungnya hijau selama masih senada itu tidak masalah ya. Yang penting tidak melebihi 3 warna ketika mengenakan pakaian. 3 warna ini apa saja? Tidak hanya kerudung, baju, dan celana atau roknya, tapi juga
tas dan sepatu. Itu termasuk dari warna yang dikenakan untuk well-groomed-nya berpenampilan ya. Karena kalau perempuan sepatu dan tas itu termasuk dari fashion yang dipakai. Itu di etiket grooming-nya seperti itu. Jadi ketika menggunakan pakaian kerudung, baju, dan celana sudah 3 warna, berarti sepatu dan tasnya pun harus mengikuti salah satu warna yang ada di body kita ya, yang di tubuh kita, agar melebihi 3 warna yang dikenakan. Itu. Lumayan ya Bu, untuk wanita tuh banyak sekali ya. Seandainya iya pasti, bahasanya banyak banget. Sebenarnya ini disingkat banget. Leluasa, lebih banyak lagi membahas tentang personality development, utamanya untuk grooming, bolehlah dipanggil aja ke sekolah, diadakan untuk seminarnya ya, biar lebih sempurna. Baik, kita lanjut. Tidak diusahakan ketika mengikuti interview kerja, tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, apalagi mencolok. Nah, perempuan yang senang beraksesoris, yang senang menggunakan aksesoris. Ada yang senang menggunakan gelang, gelangnya banyak ya, meskipun gelangnya warna-warni. Ada yang senang menggunakan cincin, terus gelang kaki misalnya, jam tangan. Berapa sih maksimal aksesoris yang harus dikenakan di badan ketika sekali berpenampilan? Bros itu masuk ke dalam kategori aksesoris. Terus kancing dengan warna terang yang mencolok seperti yang saya gunakan saat ini termasuk aksesoris. Jam tangan, cincin, gelang itu termasuk aksesoris. Tidak boleh lebih dari 13. Ternyata ada aturannya. Aksesoris yang dikenakan dari atas sampai bawah itu tidak boleh 13. Ya, aksesoris 13. Jadi kalau misalnya pakai cincin 2 nih, kanan 1, kiri 1. Gelangnya 3 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya. Dan ada ini. Ada apa namanya? Kancing-kancingnya warna emas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pakai 6 kancing. Berarti aksesoris saya sudah rame banget. Ini udah 6 gitu. Makanya tidak menggunakan aksesoris lainnya. Cincin, tidak ada gelang kecuali jam tangan. Kalau jam tangan kan wajib ya digunakan. Itu maksimal 13. Kancing pun harus dihitung ya, harus dihitung karena warnanya mencolok dan itu membuat ramai penampilan kita. Tidak boleh lebih dari 13. Kalau seandainya kancing sudah terlalu ramai, usahakan aksesoris yang lain kurangi. Itu untuk well-groomednya perempuan. Wow, banyak banget ya aksesoris. Sampai aksesoris pun ada aturannya ya Bu? Ketika melamar kerja, ada aturannya. Kalau di personality development, aksesoris, cara duduk, dan lain-lain banyak sekali aturannya. 13 ya, jangan lupa maksimal 13 item. Oke, selanjutnya sepatu nih. Sepatu untuk perempuan banyak sekali macamnya. Ada flat shoes, ada sport shoes. Ada flat shoes, ada sport shoes, ada high heels, ada wedges, apalagi ya? Wedges, high heels, sport shoes, flat shoes. Nah, yang saya tahu 4 itu. Nah, untuk melamar kerja, gunakan high heel-nya pantofel ya. Pantofel heels minimal 3 cm. Baju tidak boleh lebih dari 3 warna, sepatu tidak boleh lebih sepatu minimal. Kalau sepatu minimal, heels-nya itu minimal 3 cm. Ya, jadi usahakan. Kalau seandainya mau melamar kerja, belum punya sepatu, biasanya ke sekolah pakai sepatu sport, upayakan untuk melamar pakai sepatunya pantofel ya. Pantofelnya jangan pakai yang flat shoes, tapi pakailah pantofel dengan heels minimal 3 cm. Karena dengan menggunakan heels 3 cm minimal itu akan membuat penampilan kita jatuhnya berbeda. Ketika berjalan menggunakan sport shoes atau flat shoes dan menggunakan heel, itu jatuhnya pakaian yang kita pakai itu beda ya, akan terlihat berbeda jatuhnya dan menambah sedikit tinggi badan gitu ya. Jadi kan
Gak apa-apa ya, ada laki-laki nih. Kalau di well groomed-nya perempuan itu jatuhnya pakaian itu menjadi salah satu nilai daya tarik ya. Jadi kalau seandainya kita pakai heels minimal 3 cm, itu si otot kaki akan terangkat, jadi jatuhnya pakaian akan terlihat berbeda dengan ketika kita menggunakan flat shoes yang datar. Tuh ya, jadi bukan hanya gagayaan hunkul harus pakai heels, tapi menunjang untuk penampilan atau well groomed-nya ketika melamar kerja. Itu untuk busana wanita. Masih ada waktu ya, kita lanjut ke berikutnya. Kasih, Bu. Nah, ini ada kebersihan, kerapian, dan kesehatan. Nah, ini Jadi make up nih. 3 faktor yang ya untuk persiapan interview, jangan sampai dadakan bangun tidur ngedadak, terus mandinya buru-buru, kerjanya tanpa persiapan. Tidak seperti itu ya. Tapi untuk ini persiapannya yang pertama ada make up standar pria. Make up standar pria ini bukan berarti laki-laki harus bermake up, tidak begitu ya. Tapi menggunakan pelembab wajah ya. Menggunakan pelembab wajah untuk menghindari kulit kusam dan kering. Terus ini harus pada beli nih. wah iya, itu pelembab wajah untuk laki-laki penting ya, banyak kan sekarang kayak Bioreformen, ada iklannya. Iklan, Bu. Maaf. Oke. Jadi laki-laki ini perlu juga untuk merawat agar kita bisa tampil prima. Karena ketika wawancara kita datang jam 8 belum tentu langsung dipanggil ya, bisa jadi menunggu seharian, udah sholat zuhur dulu, jam 2 belum kepanggil, asar sudah lewat, ternyata jam 4 baru kepanggil. Itu memerlukan penampilan yang tetap prima dan fresh ketika menunggu giliran interview kerja. Nah, untuk membantu agar kita terlihat selalu tampil fresh ketika menunggu, ya minimalnya kalau body kita udah lelah, minimalnya wajah masih bisa memancarkan aura semangatnya ya, semangat paginya. Jadi ini kalau untuk laki-laki, upayakan menggunakan pelembab wajah untuk sehari-hari ya. Dan minyak rambut juga pakai wewangian, deodoran atau minyak wangi ketika mengikuti interview itu diusahakan bisa diusahakan pakai. Itu untuk pria. Simple untuk make up-nya, tapi sulit dijalani kayaknya kalau laki-laki ya. Jarang-jarang yang menggunakan. Selanjutnya, kita bahas yang make up wanita. Untuk make up wanita, bisa menggunakan make up natural. Tidak perlu bermake up tebal dengan rangkaian make up dari mulai foundation, condition, namanya banyak Sinyalnya, Bu. Bentar, ini sepertinya Bu Resi juga sinyalnya. sama yang Oke, masih terkenal dengan sinyalnya. Sinyalnya, Bu. Oke, Bu Desi, sepertinya terkendala dengan sinyalnya. Oke, baik Bu Desi. Sudah bisa? Oke,
ini apa? Nah, sambil menunggu Bu Desi untuk gabung lagi, siapkan pertanyaan-pertanyaan bisa melalui chat atau jika ada yang ditanyakan boleh klik raise hand biar nanti ngobrol bareng dengan narasumber kita. Oke, monggo silahkan pertanyaan-pertanyaannya disiapkan di forum chat atau raise hand biar saya nanti akan mengunmute kepada narasumbernya. Oke, adakah yang mau bertanya? Oke, ini banyak yang baru nih. Selamat datang, ada Irfan Koswara. Oke, sepertinya dari SMK. Suara ya? saya belum diterima ya? Belum ada ya? Masuk Bu, ada Bu. Ada, Suara Bu. saya sudah masuk, ada? Sudah Bu, sudah. Oke, kita lanjut. Baik. Waktunya 10 menit lagi ya Bu. Make Kita up buka. ya. Tadi Waktunya sedang 10 menit membicarakan lagi. tentang make up untuk wanita. Baik, oke. Untuk tipis saja, untuk agar menghindari kita terlihat pucat, harus menggunakan lipstick. Lipstiknya tidak perlu lipstick yang berat, cukup dengan menggunakan lip tint saja atau lipstick yang kandungan moisturize-nya lebih banyak. Baik, potong kuku ya, hati-hati ketika melamar pekerjaan karena tangan kita akan terperhatikan ketika duduk menghadap HRD, jadi usahakan kuku rapi, potong rapi, tidak menggunakan warna terlebih dahulu. Yang senang kutek, kalau mau interview, lepas dulu kutek ya, jangan menggunakan kutek, itu tidak baik. Oke. Mengganggu image kita ya ketika interview. Baik, jangan lupa untuk makan dan tidur teratur, olahraga sesuai kondisi tubuh untuk penampilan yang segar dan juga agar prima ya. Jangan lupa sarapan agar tidak pingsan ketika menghadapi HRD saking gempernya. Itu tips untuk kebersihan, kerapian, dan kesehatan. Berikutnya, kita berbicara tentang body language sebentar sebelum. Iya Bu, 5 menit lagi Bu. Lagi ya. Oke, untuk body language ketika kita baik. Untuk body language, upayakan ketika duduk berhadapan dengan HRD, tangan jangan sampai disimpan di atas meja. Boleh menyimpan tangan di atas meja hanya sebatas pergelangan tangan saja dengan posisi tangan seperti ini misalnya, disimpan di atas meja, itu pun kalau terpaksa. Lebih baik tangan kita simpan di atas paha. Dan untuk perempuan biasanya bawa tas. Jangan kursi kita di samping kursi ataupun di pangkuan, tapi simpanlah yang penting tidak mengganggu dan tidak mengganggu konsentrasi kita ketika berbicara, ngoprek tas, simpan di bawah, kiri atau kanan bebas. Itu untuk melaksanakan interviewnya. Dan ketika salaman, genggam erat, dipandang, matanya jangan sampai tidak saling memandang. Kalau seandainya malu untuk melihat mata, lihat saja titik tengah hidungnya ya. Itu boleh, tidak apa-apa. Itu untuk body language yang utama, yang pentingnya. Kalau untuk lebih lanjutnya, untuk belajar body language ketika interview lebih luasnya, kapan kalau seandainya mau mengadakan seminar seperti ini di sekolah, silahkan bisa diagendakan. Boleh hubungi Bu Siti untuk janjian, atau bisa dengan saya langsung. Oke, itu untuk body language sedikit ya, karena waktunya terbatas. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari saya. Itu materi yang bisa saya berikan. Ini kontak person saya, silakan yang ingin menghubungi, boleh langsung, boleh melalui hostnya dengan Ibu Siti juga. Semoga nanti bisa bertemu lagi di acara di materi berikutnya yang tentunya akan lebih menarik untuk persiapan kerjanya. Terima kasih, itu Bu Siti materinya, dilanjut dengan Oke, terima kasih banyak. Masih ada waktu.
Ya, masih ada waktu. Baik, rekan-rekan yang mau menanyakan langsung dengan Bu Resi atau mau lewat chat, biar nanti saya bacakan. Materinya sangat bagus ya, cuma sayang waktunya sangat terbatas. Mungkin kalau diupas sampai apalagi mengenai penampilan itu tidak ada kata habisnya ya untuk dikoreksi ya, Bu. Apalagi untuk persiapan melamar pekerjaan yang memang kesan pertama itu dilihat dari penampilan gitu. Tidak dulu kita melihat dulu kemampuan, tapi penampilannya dulu, kesan pertamanya dilihatnya seperti apa gitu. Kemudian untuk kepribadian itu betul Bu, betul. Untuk kepribadian apalagi ya, karena kalau kepribadian mungkin harus banyak pengalamannya dulu atau banyak cara membaca situasi itu seperti apa mungkin ya kalau untuk kepribadian. Jadi mungkin kalau kepribadian itu perlu dilatih ya Bu ya. Kepribadian perlu dilatih, perlu diasah ya. Kalau untuk skill besoknya kita mau interview, malamnya bisa kita persiapkan apa saja. Tapi kalau kepribadian perlu jangka panjang untuk bisa menjadi atau munculnya kepribadian diri kita tuh sampai mana. Iya, betul. Oke, baik. Ini sambil nunggu, ada yang ditanyakan? Silakan. Atau masih malu-malu atau masih bingung? Kalau ini nanti kita akan ada lanjutan, sesi lanjutan. Jadi kalau lebih detail kita akan mengadakan kursus personality development bersama Bu Resi. Nanti bisa kontak WhatsApp saya di 081313618 jika ingin melatih kepribadian atau bagaimana mempersiapkan segala hal dalam menghadapi pekerjaan meskipun sekarang corona ya, pasti ada interview, mungkin ada interview online, gimana cara menghadapi interview online mungkin ya gitu, kemudian bagaimana cara menjawab HRD seperti kayak gitu. Nah mungkin nanti ada trik-trik khusus dari Bu Resi. Oke Bu, ini ada pertanyaan Bu. Biasanya berapa lama waktu dalam wawancara Bu? Biasanya berapa lama? Waktu wawancara ya, waktu untuk interview. Itu tergantung HRD-nya tertarik dengan kita atau tidak. Kalau seandainya wawancaranya hanya sebentar, kita baru dipanggil, baru ditanya nama, CV kita dibaca, lihat body language kita seperti apa, tidak banyak bertanya, dan di kata HRD-nya di-cut langsung selesai, itu berarti HRD tidak tertarik dengan kita. Tapi kalau seandainya HRD tertarik dengan kita, mereka akan menggali kurikulum kita. Semakin penasaran, semakin harus banyak pertanyaan mungkin menarik. Setelah kurikulum kita menarik, betul. Kalau CV-nya sudah menarik, kitanya body language-nya oke, ketika berhadapan, enak ngobrolnya bagus, itu pasti akan semakin lama juga waktu untuk interviewnya. Gitu. Baik, tidak ada ditanyakan lagi. Kita akan menutup mungkin Bu, ada kata-kata atau apa yang akan disampaikan karena waktunya kita terbatas sekali. Kita kalau di Zoom itu dibatasi 40 menit Bu. Sedikit banget ya waktunya. Ya, sedikit banget waktunya. Ya, mungkin ada kata-kata penutup dari Ibu untuk mengakhiri sesi kali ini. Baik. Untuk rekan-rekan, untuk adik-adik kita yang akan melaksanakan melamar kerja, tadi tipsnya udah saya berikan semuanya, silakan dipersiapkan dengan baik, tinggal konsep CV-nya dengan baik pula, tidak perlu banyak-banyak panjang lebar, yang penting rangkumannya bisa mewakili siapa kita sebenarnya, dan juga persiapkan diri ya, jangan sampai kalau seandainya gagal di satu kali interview, pantang menyerah. Terus lakukan melamar kerja, dan dengan proses berulang-ulangnya kita melakukan melamar kerja, kita akan tahu situasi. Melamar kerja berikutnya tidak boleh gagal lagi, dan apa sih yang harus kita persiapkan atau apa sih kekurangan dari yang interview kemarin harus kita penuhi di
berikutnya. Itu barangkali ya. Tetap semangat, semoga sukses, lancar semuanya, dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya yang sudah dipelajari di SMK kemarin. Semuanya semoga lancar dan sukses. Itu saja. Amin. Amin. Oke Bu, terima kasih atas waktunya berbagi di pagi hari. Sangat luar biasa sekali ilmunya. Nih banyak sekali, tadi katanya pengen bertanya tapi waktunya nggak ada ya Bu. Paling nanti Boleh. kita via WhatsApp saja ya Bu. Ya via WhatsApp saja. Saya akan membacakan nomor teleponnya Bu Resi ya. Mungkin bisa menghubungi langsung Bu Resinya. Konsultasinya di 081 323 400 910, gampang sekali diingatnya. Jadi saya ulang, untuk konsultasi personality development itu di 081 323 400 910. Itu 24 jam ya Bu ya, dibuka ya. Oke, Pak Sulhan. Sebelum ditutup sama Zoom deh ya, kita mengininya sebelum kita ditutup sama Zoom, kita ngobrol aja ya Bu ya. Ya, silakan. Oke, ini Pak Sulhan mengeraihkan ada yang ditanyakan Pak Sulhan? Boleh? Buka login ID aja Bu, bikin satu sesi lagi. Biar agak santai. Oke. Minta ini minta diperpanjang Bu. Ya. Minta diperpanjang katanya Bu. Gimana Bu waktunya nih Bu? Boleh, silakan. Sebelum ditutup potbar dulu Bu. Oke, minta dipoto bareng. Jadi nggak ada ditanyakan. Oke, jadi ada yang ditanyakan nggak Pak Sulhani? Kalau ada yang ditanyakan? Gini Bu, menyikapi situasi sekarang kan anak-anak itu akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Dibandingkan dengan cemoohan yang didapatkan mereka gara-gara corona. Jadi enak ya, dan lain sebagainya. Padahal kita lihat kalau kita ke lapangan bahkan sedih banget gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira untuk menyikapi kesulitan itu selain dari skill, apalagi yang harus disiapkan oleh anak-anak itu? Untuk menghadapi situasi yang sekarang yang susah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Iya, terutama di setelah ini. Iya, baik. Sebenarnya potensi lapangan kerja itu tetap banyak, tetap ada. Asalkan kitanya mau terus berusaha untuk dan untuk menambah, karena dengan pandemi corona ini sekolah berhenti begitu saja, anak-anak kehilangan banyak skill yang seharusnya mereka masih didapatkan, tapi akhirnya harus berhenti begitu saja. Dan untuk agenda-agenda seperti ini, seminar online sudah gratis, tinggal maunya saja upgrading skill, dan itu bisa mendongkrak apa sih yang dibutuhkan. Mereka akan tahu gitu ya, melalui seminar-seminar itu anak-anak akan lebih tahu apa sih yang dibutuhkan perusahaan untuk fresh graduate seperti mereka yang baru lulus itu harus bekerja seperti apa. Jadi dianjurkan saja kalau seandainya si anaknya tidak bosan dan juga senang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, seminar seperti ini itu akan banyak sekali hal positif yang bisa anak-anak dapatkan, ya tentunya untuk bekal menambah wawasan masuk ke dunia kerjanya yang terlewat di sekolah tidak terberikan karena dengan pandemi ini, jadi bisa diganti dengan seminar-seminar online seperti ini, Pak Sulhan. Oke, terima kasih Bu. Oke. Bapak Ibu gurunya jangan bosan-bosan ngingetin sih. Oke, 2 menit lagi sebelum ditutup sama Zoom-nya, kita akan foto bersama. Oke, kita akan melakukan foto bersama. Yang memunculkan videonya silahkan keluarkan. Untuk mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan. Kita akan melakukan sesi foto bersama ya, meskipun online tetap eksis ya. Oke, waduh.
Protokol kesehatannya digunakan tuh. Pak Sulhan Padahal ya. online Pak kita Pak. Oke, Pak Sidik belum Kepalanya memunculkan belum. kameranya. Pak Sidik, Pak Muhammad Farhan belum ada, kemudian Alin belum ada. Kang Rudi sepotong tuh. Oke, Siap? ada tuh. Oke, siap. Pak Teh, Pak Sidik belum, Pak Sidik. Pak Sidik Bapak belum kita di bawah muncul. setir Oke. tuh. Oke, ini luar biasa nih Pak. Ininya dedikasinya ya Pak. Totalitas tanpa batas ya Pak. Bu Siti yang Oke, ambil gambar. Oke Bu, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar Pak. Gaya bebas. Senyumnya mana nih? 1, 2, 3. Oke. Kayak apa lagi nih? Oke, cukup berarti ya. Oke, kalau cukup. Ya, oke. Oke, nanti kita akan ada sesi kedua dengan Bu Resi nih, Bu Resi. Jadi nanti mungkin next time-nya aja ya Bu ya. Next time Ya, untuk bikin waktunya penasaran. kan ya. Iya, betul, betul. Minggu depan banyak banget materi-materi tentang edukasi yang akan diberikan oleh Sivitas Akademika STTYBSI. Ya, jadi mohon untuk selalu kepo ya medsosnya STTYBSI, STTYBS Internasional, IG-nya IG atau Facebook itu ada di seminar online. Di sini ada Pak Sulhan, ini adalah SMK yang sudah kerjasama sejak lama dengan kita ya. Mudah-mudahan semakin semakin selalu ingin menjadikan anak-anaknya kaya ilmu ya dengan mendatangkan seminar-seminar atau memberikan informasi ke siswanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini menjadikan awal untuk bisa tadi kata Bu Resi, menjaga penampilan untuk memperlihatkan kepribadian dan kesan pertama kita bertemu orang. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan ilmunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kita bahas kurikulum kita yang dibaca oleh HRD ya. Oke, sangat menarik, kita tunggu Bu. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari panitia ya. Oke. Ditunggu informasi lainnya.